Ia akan selalu memberikan kita kawan di kala suka dan duka. Ya, berkata keluarga. Dalam drama ini, kami akan menceritakan tentang arti sebuah keluarga. Anak-anak kita bisa berangkat ke sekolah, bro. Oh iya, anak-anak sudah mau siang belum mereka? Ayah, aku udah ganti belum nih? Kelas dong. Kamu papa dan teman. Aku gak bisa beresinnya. Sini biar lagi. Makasih bang. Iya. Nah, udah beres kan nih? Hati-hati ya di jalan. Suasana di sekolah. Kok kalian cepat? Apaan sih? Itu. Lo yang bener dong jalan. Mata lompat tiba-tiba jangan lihat. Gue pukul lo. Maaf, aku gak sengaja. Kamu gak apa? Dia gak apa-apa kok. Tadi dia udah terus tangan, terus kita nolongin. Yuk. Yoi mas bro. Ah, bohong kalian. Tadi kita lihat kok kalian yang lihat. Ah masa sih? Enggak kok. Teman-teman, kalian tuh gak boleh kayak gitu. Ingat kata firman Tuhan di Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengasihi Tuhan kita dong. Dan siapa? Dan ingat juga firman Tuhan pada Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang dikatakan orang itu yang akan diperoleh. Jadi jika kalian berbuat jahat pada orang saat ini, maka tidak menutup kemungkinan kalian akan dijalankan orang suatu saat nanti. Saya mau bicara ini. Loh, kita kan mau mendatang kalian teman-teman. Ingatkan teman-teman, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga seorang sahabat yang lebih aktif daripada saudara. Jadi, pada kendaraan kita memilih teman, jangan sampai salah pilih teman. Oh, terus kita harus nonton sama Yang awal itu Datar sekali, Pak. Suruh teman-teman segera. tuh kan dia nggak apa-apa. Kalian aja yang kayak mama. bentar nih, mau urusin aja. Loh, awalnya Soalnya ada yang lain dan kamu biarin. Dan kamu pasti urusan kalian. iya benar, kok tahu? Karena kamu sekarang aja jadi. Bisa aja. Teman-teman udah gak masuk nih, masuk bulan nih. Kita juga mau masuk kelas kok. Ayo sekarang. Ternyata panjang dari SMA bukan lagi sekolah menengah atas, melainkan saatnya meraih asmara. Ya, begitulah kenyataannya. Lalu bagaimana dengan siswa sekolah dasar? Selamat pagi anak-anak. Iya gak apa-apa ya kalau kita duduk di kursi, nanti kita gak bisa bedain anak main dan anak nonton. Oh itu ya. Sudah kita mulai belajar ya. Kemarin kan ada buku puisi kan. Bisa sekarang mau baca puisi ini
Cakep. Aduh, buat penonton. Oh. Dengar ya, kita mau baca puisi. Suara hati. Loh, musik mana suaranya? Lah, kan suara hati, Bu. Jadi kita dalam hati. Sudah gantikan dulu yang lain. Suka mula. Ica, maju depan baca puisinya jangan seperti mereka tadi ya. Iya, Bu. Teman-teman dengerin ya. Aku tak mampu bicara. Loh, Ica, mana puisinya? Dan kan judulnya aku tak mampu bicara, Bu. Nggak ada suaranya. Aduh, sudah. Loh, puisi kalian tidak ada suara yang mana? Ibu, sekarang kalian jawab pertanyaan Ibu. Apa tema anak remaja malam ini? Anak remaja kali ini anak-anak pembawa damai, Bu. Ya, bagus, bagus. Sudah berpulang nih, kalian sudah berpulang perbaiki puisinya ya. Yeay. Suasana di rumah. Wah, ayah kok sudah pulang? Terus saya itu kita berbangun kami belum dibayar kami kenaikan pulang lagi saya tidak tahu sungguh. Ayah kok jadi marah sama Ica? Ica salah apa ya? Jangan udah pulang. Ayah kok kayak gitu sih? Kalau bapaknya jadi kayak gini, bisa nanti kayak apa? Allah, kami sama aja mereka pergi. Ayah jangan pergi. Nah, ayah itu lagi stres, kecapean. Jangan masukkan pergerakannya ke dalam hati ya. Ibu, aku ingin sendiri, kalau aku. Bapak, mengapa kita sempurna? Mengapa kita bisa seperti mereka? Apa kita boleh menjadi sempurna? Bapak, sudah banyak biaya yang saya keluarkan untuk pengobatanku. Namun, untuk aku sembuh, ini ayah marah padaku. Dia menjanjiku, hancur hatiku Bapak mendengar perkataan tersebut. Andai mereka tahu sulitnya menjadi aku, malunya menjadi aku. Ayah, kaulah pahlawanku. Ibu, kaulah bidadariku. Walau aku tak bisa menyampaikan ini kepada kalian, aku harap kalian juga menyayangiku. Kak, Ica kenapa ya? Loh, ada apa tangannya? Tadi Ica menangis Bu, memangnya apa yang terjadi? Oh, soal itu ayah kalian kecapean, jadi dimarahin tadi. Apa lagi? Apa sih? Ayah kok mabuk sih? Kok mabuk? Gila ya? Ayah kenapa sih? Udah tua masih aja memabukan, nggak sama kesehatan. Wow, kenapa dokter gue? Badan gue, badan gue. Ayah kok ini kayak gini sih? Kalau itu harus juga contoh yang baik buat anak, bukan kayak gini. Jauh. Ini sama aja, mereka pergi. Ku menangis. Ibu, ada telepon Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa benar ini dengan kegiatan Bapak Yohanes? Oh iya, saya dengan istrinya. Ada apa ya? Kami ingin memberitahukan bahwa suami Bapak baru saja mengalami kecelakaan besar. Kecelakaan? Ya, kecelakaan. Hah? Beliau telah mabuk di jalan dan juga menabrak mobil lain. Mungkin ibu dan keluarga ibu ingin melihat Bapak di rumah sakit Kupang karena kondisinya sedang sangat kritis. Oke, saya juga di sana. Terima kasih, Pak. Anak-anak, ayah kalian kecelakaan, kita segera rumah sakit sekarang. Apa? Ayah kecelakaan? Ya, ayo.
Bu, terima kasih teman-teman karena sudah hadirnya pada teman santai ya, kerepotan mengobrol. Sesudah, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih ya teman-teman dan guru sudah datang ke sini. Semoga kalian bisa sembuh dan bisa merayakan kepada kita. Tenang mereka, ayah kamu jadi dapat sembuh kok. Ya Tuhan yang kasih percobaan yang memberi kekuatan kamu. Puji Tuhan itu yang kita harus yakin dan percaya. Benar dari teman-teman kalian, ayah kalian bakal sembuh kok. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih anak. Sama-sama Bu, kami pamit pulang ya. Aduh. Tuhan tak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan yang menjadi penguat kita di dunia ini. Ketika kita suka maupun duka, Tuhan yang selalu setia mendampingi kita. Perayaan Natal pun telah tiba. Semua siswa hadir dalam perayaan Natal. Namun Eza dan Ica masih bersedih karena keadaan ayah mereka. Cot, lu gimana kabarnya? Kemarin sih udah banyak kan, tapi kayaknya masih belum bisa datang. Semoga kalian akan datang kok. Itu mereka. Ayah. Ayah sudah ya? Ya nak, ya. Minta Tuhan, sangat kembali sembuh. Maafin kita juga ya. Sudah nak, mari kita bersenang-senang. Ya, selamat datang.